Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Rizky Rajmatika, NIM 230101900043 dari kelas PAIC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rukun dan syarat jual beli. Langsung saja, yang pertama yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli ini ada 4, ada penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, alat transaksi atau uang, dan yang keempat adalah ijab qabul atau akad. Langsung saja, saya tidak akan berbicara panjang lebar, pasti kita sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah ada yang mempelajarinya. Yang kedua yaitu adalah syarat jual beli. Nah, syarat jual beli ini berkaitan dengan rukun jual beli. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah penjual dan pembeli. Ini syaratnya ada 2, balik dan berakal. Jika seseorang dalam keadaan gila, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Tetapi, jika orang tersebut dalam keadaan sadar, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah. Dan juga, jika ada anak kecil yang sudah mumayyiz, maka transaksi tersebut sah, tetapi dengan seizin walinya. Jika walinya tidak mengizinkan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Syarat yang kedua, yang penjual dan pembeli, itu adalah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, yaitu seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, Ahmad itu seorang penjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri. Nah, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Syarat yang kedua yaitu yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli. Nah, syaratnya itu ada 4. Yang A, barang itu ada ketika transaksi atau akad, atau barang itu tidak ada ketika transaksi atau akad, tetapi pihak penjual itu menyatakan untuk mengadakan barang tersebut. Maksudnya, mungkin barang itu masih ada di gudang, tidak diletakkan di tokonya, mungkin tokonya itu tidak bisa memuat barang yang banyak. Syarat yang kedua, yaitu adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, atau dalam keadaan suci. Maka dari itu, seperti khamar, binatang babi, darah, itu tidak sah untuk menjadi objek jual beli. Karena barang-barang tersebut itu oleh syariah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam. Juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Yang artinya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarat yang ketiga, yaitu adalah barang itu telah dimiliki. Artinya, barang yang belum dimiliki seseorang itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Maksudnya, barang yang masih ada di dalam kekuasaan orang lain, seperti sedang disewakan atau masih menjadi barang jaminan hutang. Syarat yang keempat yang berkaitan dengan objek jual beli, ini adalah barang itu diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang lain yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Ini seperti jual beli salam. Syarat jual beli yang ketiga yaitu berkaitan dengan harga atau bisa disebut dengan alat transaksi. Ini ada syaratnya. Yang A itu adalah harga yang disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Nah, harganya ini harus jelas jumlah nominalnya. Yang B itu harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek ataupun kartu kredit. Yang C itu adalah jika jual beli itu dilakukan dengan barter. Nah, apa sih barter? Kita kan sudah tahu. Barter itu kan tukar-menukar sesama barang. Nah, jika barternya itu barangnya sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kuantitasnya itu harus sama. Tetapi, jika barangnya tidak sejenis,
maka nilai harga, kualitas, dan kuantitasnya itu boleh berbeda, akan tetapi penyerahannya itu ketika berlangsung tunai. Nah, seperti itu. Syarat yang keempat yaitu berkaitan dengan ijab qabul atau akad. Nah, ini ada syarat yang pertama, itu adalah ungkapan ijab qabul itu secara jelas. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Ungkapan ijab qabul ini merupakan tanda konkretisasi atau perwujudan bahwasanya penjual dan pembeli itu saling ridho atas dasar suka sama suka atau saling cocok dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Syarat yang B itu adalah ijab qabul dilakukan dalam satu tempat atau satu majelis. Artinya, penjual dan pembeli itu hadir dalam satu majelis atau dalam satu tempat seperti toko, pasar, dan lain-lain. Tetapi, makna satu majelis ini tidak hanya diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negosiasi, baik lewat percakapan telepon atau email. Seperti di zaman sekarang, kita kan bisa bisa memesan online shop. Nah, itu jual beli yang diperbolehkan. Yang C yaitu tentang syaratnya ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul tersebut. Kita ketahui bersama bahwasanya kita tuh berada di zaman yang modern, serba canggih. Dimanapun kita bisa berbelanja dengan smartphone kita. Yang dimana ungkapan ijab qabul itu tidak lagi diucapkan. Bisa seperti di swalayan, itu kan kita tinggal mengambil barangnya, lalu kita membayarnya ke penjual. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.